Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Prianto, NIM 2018-7104, kelas B, akan menjelaskan pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau sering dikenal PLTGU adalah gabungan antara PLTG dengan PLTU, di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU, dan bagian yang digunakan untuk menghasilkan uap tersebut adalah HRSG. PLTGU merupakan suatu instalasi peralatan yang berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik yang bermanfaat. Pada dasarnya, sistem PLTGU ini merupakan penggabungan antara PLTG dan PLTU. PLTU memanfaatkan energi panas dan uap dari gas buang hasil pembakaran di PLTG untuk memanaskan air di HRSG sehingga menjadi uap jenuh kering. Uap jenuh kering inilah yang akan digunakan untuk memutar seluruh baling-baling gas yang dihasilkan dalam urang bakar pada pusat listrik tenaga gas PLTG, akan menggerakkan turbin dan kemudian generator yang akan mengubahnya menjadi energi listrik. Komponen pada sistem PLTGU yaitu salah satunya ada gas turbin generator atau sistem generator turbin gas. Turbin adalah suatu pesawat mengubah daya dari suatu media yang bergerak, misalnya air, udara, gas, dan uap, untuk memutar generator sehingga menghasilkan tenaga listrik. Pada PLTGU, media yang digunakan untuk memutar turbin adalah panas yang didapatkan dari pembakaran bahan bakar yang sudah dicampur udara dalam ruang bakar. Udara pembakaran didapat dari kompresor yang terpasang satu poros dengan turbin. Jadi pada pembakarannya itu yaitu pada kompresornya yang sudah terpasang dengan turbinnya. Jadi menyatu antara turbin dan kompresornya itu di ruang bakarnya. Karena konstruksinya yang demikian, maka daya yang dihasilkan tidak sepenuhnya untuk memutarkan generator, tapi sebagian besar untuk memutarkan si kompresornya tadi, sehingga bisa dibilang efisiennya PLTGU ini rendah karena energinya untuk menggerakkan si kompresor tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada sistem turbin generator atau turbin uap. Nah, di turbin uap ini adalah suatu penggerak pemula yang mengubah energi potensial uap menjadi kinetik. Energi kinetik ini selanjutnya diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk poros turbin. Poros turbin langsung atau dengan bantuan roda gigi reduksi dihubungkan dengan mekanisme yang digerakkannya. Tergantung dari jenis mekanisme yang dipisahkan, turbin uap dapat digerakkan pada berbagai bidang listrik. Dan untuk pembangkit listrik, pengubahan energi potensial menjadi energi kinetik dalam bentuk poros dilakukan dalam berbagai cara. Turbin uap secara umum diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu impuls, reaksi, dan gabungan, tergantung pada cara perolehan pengubahan energi potensial menjadi energi kinetik akibat semburan uap. Nah, dalam STG ini ada komponen utamanya, yaitu turbin uap, yang kedua generator, yang ketiga kondensor, keempat tangki air pengisi feed water tank, yang kelima power air pengisi feed water pump. Nah, dan ketiga itu ada HRSG. Ini adalah bagian di mana ada suatu air yang dipanaskan dari gas buang dari sisa PLTG, dipanaskan di HRSG air tersebut. Nah, air tersebut ketika dipanaskan akan menghasilkan uap. Nah, uap tersebutlah yang nantinya akan disalurkan melalui pipa-pipa ke turbin uap. Nah, turbin uap itu akan memutarkan generator dan akan menghasilkan listrik. Jadi bisa dibilang HRSG ini adalah komponen utamanya pada PLTGU yang mengubah gas buang pada PLTG menjadi uap untuk menggerakkan si turbin uap tersebut. Nah, di sini ada gambar dari PLTGU. Di sini ada PLTG dan PLTGU. Jadi ketika PLTG ini ada sisa gas buang, nah gas buangnya tersebut akan dikonversikan ke boiler, atau disebut HRSG. Nah, gas buang itu akan memanaskan air yang ada di HRSG. Nah, pada HRSG akan menghasilkan uap yang akan memutar di PLTU, yang akan memutar turbin uap di PLTU dan memutarkan generator dan akan menghasilkan listrik. Lebih jelasnya lagi, kita lihat gambar di sini. Di sini ada gambar skema PLTGU. Yang pertama yaitu ada kompresor. Nah, kompresor ini berfungsi untuk mengompres udara dalam turbin gas. Yang tadi saya bilang
di dalam turbin gas ini ada ruang bakarnya, yaitu ada kompresor juga yang menekan antara udara dan bahan bakarnya yang dalam ruang pembakaran tersebut. Jadi menekan antara pembakaran udara yang dicampur dengan bahan bakarnya ke dalam turbin gas tersebut. Nah, di dalam turbin, di sini juga ada turbin gas. Turbin gas adalah suatu pesawat mengubah daya dari suatu media yang bergerak, misalnya air, udara, gas, dan uap, untuk memutar generator sehingga menghasilkan tenaga listrik pada PLTGU. Media yang digunakan memutar turbin adalah gas panas yang didapatkan dari pembakaran bahan bakar yang sudah dicampur udara dalam ruang bakar. Nah, jadi yang sudah didapatkan dicampur. Nah, tadi yang mencampur itu adalah kompresor tadi yang menekan antara udara dan bahan bakar. Nah, di sini juga ada boiler. Nah, tadi ada ketika sudah ada di ruang bakar di gas turbin, gas buang tersebut akan dialirkan ke HRSG untuk memanaskan air yang ada di HRSG tersebut. Nah, ketika di HRSG ini air kan logikanya air dipanaskan akan menimbulkan uap. Nah, uap tersebut yang akan mengalir ke steam turbin. Nah, steam turbin ini akan bergerak karena adanya uap yang dihasilkan oleh HRSG. Di sini ada gambar pipa hijau, disebut juga kondensat. Nah, kondensat ini adalah pipa untuk menyalurkan atau menampung sisa uap bekas hasil ekspansi turbin uap, di mana media air laut digunakan sebagai media pendinginnya. Jadi di sini tuh ada air laut. Nah, air laut ini alirannya seperti ini. Jadi dia untuk mendinginkan uap yang dari boiler ke turbin uap tersebut. Nah, sisa uap tersebut akan disirkulasikan ulang ke HRSG, didinginkan oleh si air laut ini. Nah, ketika sudah didinginkan, dioper ke HRSG lagi airnya. Terus seperti itu berulang-ulang dipanaskan ke turbin uap lagi. Nah, di turbin uap ini akan berputar kan karena uap yang terjadi di HRSG. Nah, di sini ada generator. Generator inilah yang berputar akibat adanya putaran si turbin uap ini dan akan menghasilkan listrik. Di sini ada trafo untuk mengkonversikan tegangan atau arus. Nah, proses produksi listrik pada PLTGU. Secara umum, sistem produksi tenaga listrik pada PLTGU dibagi menjadi 2 siklus, yaitu sebagai berikut. Siklus terbuka open cycle, yaitu siklus terbuka merupakan proses produksi listrik pada PLTGU, di mana gas buangan dari turbin gas langsung dibuang ke udara melalui cerobong saluran keluaran. Suhu gas buangan di cerobong saluran keluarannya mencapai 550 derajat Celcius. Proses seperti ini pada PLTGU dapat disebut sebagai proses pembangkitan listrik turbin gas, yaitu suatu proses pembangkitan listrik yang dihasilkan oleh putaran turbin gas. Siklus yang kedua yaitu siklus tertutup. Jika pada siklus terbuka, gas terbuang dari turbin gas langsung dibuang melalui cerobong saluran keluaran. Jadi pada PLTGU ini kita bisa lihat saja pada pembangkitnya itu pasti ada cerobong asapnya. Maka selanjutnya maka pada proses siklus tertutup, gas buang dari turbin gas akan dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memasak air yang berada di HRSG. Nah, ketika di PLTG ini kan ada gas buangnya, namun pada PLTGU gas buang tersebut akan dioper ke HRSG untuk memanaskan air dan kemudian akan menjadi uap. Yang dihasilkan dari air tersebut akan digunakan untuk memutar turbin uap agar dapat menghasilkan listrik, setelah terlebih dahulu memutar generator seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi proses siklus tertutup inilah yang disebut proses pembangkitan listrik tenaga gas uap, yaitu proses pembangkitan listrik yang dihasilkan oleh putaran turbin gas dan turbin uap. Jadi bisa dibilang PLTGU itu adalah gabungan antara siklus terbuka dan siklus tertutup, atau bisa disebut juga dengan combined cycle. Nah, di sini kita bisa lihat di video combined cycle itu seperti apa lebih jelasnya. Mari kita lihat.
Nah, di sini tuh ada animasi atau peragaan PLTGU. Ini secara garis besar saja ya, untuk melihatkan combine cycle-nya. Nah, yang pertama ada gas turbin plus generatornya. Jadi di sini tuh ada gas turbin dan generator. Nah, ini tuh ini tuh adalah gas turbin yang saya bilang. Ini tuh dari yang akan menghasilkan sisa gas buang tersebut yang ada kompresornya dipanaskan. Nah, sisa gas buang tersebut inilah yang nantinya akan mengalir ke HRSG. Kecepatannya bisa 3600 rpm untuk frekuensi 60 Hz dan 3000 rpm untuk frekuensi 50 Hz. Nah, di sini ada generator. Generator ini pada awalnya untuk menggerakkan turbin tersebut juga. Nah, generator ini selanjutnya sisa gas buang tersebut yang dari turbin gas akan mengalir ke HRSG atau heat recovery steam generator yang akan memanaskan air di dalam HRSG tersebut dan akan menghasilkan uap. Uap inilah yang akan mengalir ke steam turbin, dialirkan melalui pipa. Nah, uap tersebutlah yang akan memutar turbin tersebut. Setelah masuk ke steam turbin, nah steam turbin ini akan menggerakkan generator dan akan menghasilkan listrik nantinya. Nah, ini adalah gambar si generator. Generator ini ada rotor. Nah, ini dalamnya adalah rotor nih yang berputar. Nah, ini yang garis kuning ini diibaratkan seperti medan magnetnya. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi ketika generator berputar itu kan ada medan magnetnya yang untuk menggerakkan generatornya. Dan kedua ini ada bagian statornya yang diamnya. Kita bisa lihat jelas komponen generator melalui sini. Nah, listrik yang dihasilkan bisa dialirkan ke gedung-gedung, ke perusahaan, ke rumah. Jadi PLTGU ini menurut saya cukup efisiensi karena sisa gas buang yang dari PLTG tersebut jadi nggak sia-sia, jadi bisa dikonversikan melalui HRSG untuk menggerakkan si PLTGU tersebut. Jadi kayak simbiosis mutualisme, jadi nggak ada yang dibuang sia-sia. Seperti PLTG mempunyai gas buang dijadikan untuk menggerakkan PLTU, jadi sangat efisiensi sekali kalau menurut saya. Lanjut. Nah, seperti itulah combine cycle. Selanjutnya yaitu ada dampak PLTGU bagi lingkungan. Nah, PLTGU ini kan menghasilkan air limbah sebagai buangan proses produksi listrik. Air limbah PLTGU berasal dari beberapa tempat antara lain cauldron of basin, boiler area, turbine area, flue gas, desulfurization atau FGD plant. Limbah ini sangat berbahaya bagi lingkungan apabila tidak diolah terlebih dahulu karena umumnya limbah mengandung zat beracun seperti raksa, kadmium, dan timbal. Logam-logam ini akan membentuk secara organik dan anorganik yang berperan dalam merusak kehidupan makhluk hidup yang ada dalam perairan. Pemerintah juga secara ketat mewajibkan instansi memberi izin agar memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat dalam pelaksanaan kegiatan. Khusus PLTG dan PLTGU memerlukan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan izin pembuangan air limbah ke laut. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan PLTGU. Nah, keuntungannya kita lihat. Satu yaitu ada gas panas keluaran di turbin gas dapat digunakan untuk memanaskan air sehingga menjadi uap untuk menggerakkan turbin uap. Ya seperti saya tadi bilang. Jadi dari PLTG itu kan menghasilkan sisa gas buang. Nah, gas buang inilah yang akan dimanfaatkan untuk menggerakkan si PLTU tersebut. Jadi kalau menurut saya efisiensinya juga besar. Jadi bisa dibuktikan di sini. Yang kedua, meningkatkan efisiensi menjadi sebesar 40-50%.
Jadi ketika orang membangun PLTG sayang jika tidak membangun PLTU juga, karena PLTGU ini suatu sistem yang menurut saya ini saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, bisa disebut juga kan gabungan antara closed cycle dan open cycle atau disebut juga combined cycle. Nah, yang ketiga itu keuntungannya efisiensi bahan bakar. Jadi ya dibilang tadi efisiensi dari mananya? Efisiensi dari PLTU-nya. Jadi bahan bakarnya dia bisa dibilang ya hanya dari gas buang tersebut sebagian besarnya lah ya. Nah, kekurangannya kita bisa lihat satu, peningkatan biayanya. Nah, biayanya itu lebih mahal, namun tidak semahal pembangkit listrik tenaga diesel, lebih efisiensi PLTGU ini. Yang kedua, peningkatan luas area yang dibutuhkan. Nah, dampak tadi sebelum slide sebelumnya ada dampak PLTGU bagi lingkungan. Di sini bisa masuk peningkatan luas area yang dibutuhkan. Jadi untuk pembangunan PLTGU ini kan cukup luas. Jadi untuk lingkungan banyaklah yang dibebaskannya. Jadi pemukiman warga yang dikosongkan, jadi terkena dampak seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penggunaan PLTGU dapat mengurangi biaya pembangkitan listrik bila dibandingkan dengan menggunakan PLTG saja. Hal ini dapat dipahami karena dengan menambahkan RSG dan PLTU dapat meningkatkan tenaga listrik yang dihasilkan tanpa menambah bahan bakar serta meningkatkan efisiensi panas dari sekitar 24% untuk PLTG menjadi sekitar 42% untuk PLTGU. Berdasarkan harga gas bumi sekarang ini, PLTGU masih dapat bersaing biaya pembangkitannya bila dibandingkan dengan pembangkit listrik termal lainnya. Di samping itu, waktu pembangunan PLTGU yang cepat merupakan hal yang mendorong dipilihnya PLTGU, khususnya untuk memenuhi lonjakan permintaan tenaga listrik. Jadi kesimpulan dari ini semua itu yaitu intinya PLTGU itu memiliki efisiensi yang besar, karena tadi saya bilang intinya itu antara PLTG dan PLTU saling simbiosis mutualisme. Jadi sisa gas buangnya akan untuk membangkitkan PLTU. Jadi terbukti jika dibilang efisiensinya besar, ya memang besar karena gas buangnya untuk dimanfaatkan pada PLTU. Kalau untuk masalah limbah, ini tadi limbah, karena sekarang pembangkit sekarang untuk kalau limbah dibuang itu pasti seperti yang dibilang tadi, kan pemerintah secara ketat mewajibkan instansi pemberian izin akan memberikan izin lingkungan sebagai syarat dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi pembangkit sekarang ini itu sudah mengolah limbahnya, jadi nggak dibuang begitu saja ke laut. Namun tetap saja untuk yang berada di dekat perairan pembangkit tersebut, ya jika kita meminum airnya ya lama-lama bisa racun juga. Cuman ya maksudnya diolah itu nggak semuanya hilang, namun masih ada lah sisa sedikit-sedikit, namun tidak terlalu berat jika tidak diolah. Jadi dibilang masih beracun ya masih beracun, dibilang enggak ya nggak bisa juga dibilang nggak ada, namun ada, namun tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.